Bupati tetapkan status tanggap darurat untuk Padang Pariaman, ungkap penyebab banjir bandang. Banjir yang menyelimuti Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar, sejak Minggu, 23 November 2025, semakin meluas. Hampir semua kecamatan di daerah Padang Pariaman terdampak, termasuk Ulakan Tapis yang menjadi wilayah terparah. Menurut keterangan Bupati Padang Pariaman, John Kendi Aziz, Senin 24 November, kurang lebih 17 kecamatan dengan 103 nagari telah terdampak banjir. Dari 17 kecamatan, 7 diantaranya mengalami dampak paling parah yakni Ulakan Tapis, Nansabaris, Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Sungai Limau dan Batanggasan. Menurut John, banjir meluas lantaran intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung nyaris tak berhenti selama 3 hari terakhir. Sementara itu terkait langkah penanganan, John mengungkap bahwa pemerintah daerah, Pemda, sudah melakukan sejumlah upaya cepat dengan evakuasi hingga pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga telah mendirikan 8 dapur umum di berbagai titik pengungsian. Dokter dan perawat juga telah disiapkan di pos-pos evakuasi untuk memberikan pertolongan kepada warga terdampak. 3.076 rumah di Kabupaten Padang Pariaman terdampak banjir bandang, ketinggian air mencapai leher. Bencana banjir bandang menghantam wilayah Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Bencana banjir terjadi sejak Minggu, 23 November 2025, sekira pukul 14 WIB, dan masih berlangsung hingga Senin 24 November. Wali Korongkasai, Risalman mengungkap bahwa air terus bertahan bahkan meluas ke permukiman karena curah hujan yang tinggi sejak Minggu sore. Dari informasi terakhir sebanyak 340 rumah terkena dampak rendaman banjir dengan total 1.530 jiwa terdampak. Menurut kesaksian salah satu korban banjir bernama Ernawati, air ketinggian banjir sempat mencapai bagian leher hingga menyebabkan dirinya mengungsi ke surau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, meminta seluruh masyarakat tetap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan masih terjadi. Hingga Senin, 24 November 2025, malam, sejumlah daerah di Sumbar tercatat terdampak banjir, dengan Kabupaten Padang Pariaman menjadi wilayah terparah. Kepala Pelaksana, Kalaksa, BPBD Sumbar, Era Sukma Munaf, menyampaikan hal tersebut saat meninjau kondisi banjir di Nagari Kampung Galapuang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Ia menyebut banjir tidak hanya terjadi di 1-2 titik, tetapi merata di beberapa kabupaten. Daerah yang terdampak seperti pesisir selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Solok. Penanganan sudah langsung dilakukan oleh BPBD masing-masing kabupaten. Kita tetap pantau dan koordinasikan, termasuk logistik yang bisa kita bantu, ujar Era Sukma. Dari hasil pemantauan BPBD Sumbar, Padang Pariaman menjadi daerah dengan dampak terparah dalam peristiwa banjir kali ini. Padang Pariaman yang paling parah, tegasnya. Ia menambahkan, dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sudah beberapa daerah melaporkan kondisi banjir, antara lain Agam, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Tanah Datar. Terkait kemungkinan penetapan status siaga bencana oleh provinsi, Era Sukma menjelaskan hal itu bergantung pada penetapan status dari kabupaten dan kota. Kalau ada 3 kabupaten dan kota yang menetapkan status siaga bencana, maka provinsi otomatis akan menyatakan status siaga bencana untuk darurat banjir, jelasnya. Hingga Senin malam, baru Padang Pariaman yang secara resmi menetapkan status siaga bencana. Sementara itu, BPBD Sumbar mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang bermukim di daerah rawan seperti bantaran sungai. Kita minta warga tetap siaga, hati-hati dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim sekarang ini. Apalagi masyarakat yang berada di bantaran sungai. Meski diprediksi mulai menurun, hujan masih akan terjadi 3 hari ke depan, katanya. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Sumbar, Vasco Rusemi, meninjau langsung banjir yang melanda Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, pada Senin, 24 November 2025, malam. Dalam tinjauannya, ia mengingatkan masyarakat agar tetap waspada karena cuaca ekstrim diprediksi masih terjadi hingga 3 hari ke depan. Vasco mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi angin dan hujan masih berpotensi kuat meski mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kira-kira sekitar 3 hari lagi ini cuaca kemungkinan masih ekstrim. Tadi kita cek juga ke BMKG, kondisi angin masih kuat pertumpukannya, mudah-mudahan segera menurun, kata Vasco Rusemi saat ditemui tribunpadang.com di Nagari Ulakan, Senin malam. Ia menyebut masih ada puluhan kepala keluarga yang belum meninggalkan rumahnya meski banjir belum surut. Masih ada sekitar beberapa puluh kepala keluarga. Itu sudah mulai terkoordinasi dengan Pak Bupati,
dan tiap wali nagari serta jorong dipantau terus, jelasnya. Selama peninjauan, Wagub juga menemukan beberapa warga yang mengalami gangguan kesehatan, terutama lansia. Ada 1-2 yang sudah sepuh, sakit demam, ungkapnya. Namun ia memastikan tenaga medis sudah bersiaga di lokasi evakuasi. Dokter standby ada, insya Allah, ujarnya. Menanggapi status tanggap darurat yang telah ditetapkan Kabupaten Padang Pariaman, Fasko mengatakan Pemprov Sumbar juga telah mengirim edaran agar langkah mitigasi bencana dilakukan secara terstruktur. Cuacanya masih sangat ekstrim. Ini sama-sama kita atasi. Alhamdulillah Pak Bupati cepat tanggap dan seluruh jajarannya bersinergi. Pemprov siap mendukung, katanya. Pada kesempatan itu, Pemprov Sumbar turut menyalurkan bantuan darurat berupa 150 selimut, 2 ton beras, dan berbagai kebutuhan lain untuk warga terdampak. Untuk penanganan banjir jangka panjang, Fasko menyebut Pemprov Sumbar akan memperkuat rencana normalisasi Sungai Batang Ulakan yang menjadi daerah langganan banjir melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Solusi jangka panjangnya ya normalisasi sungai. Sudah ada koordinasi dengan pusat, mudah-mudahan bisa diatasi, tutupnya. Ya, update terakhir yang kami dapat informasi Pak di hulu hujan bertambah deras ya Pak ya. Kondisi sekarang seperti yang Bapak lihat ya. Kemarin di jam yang sama itu air itu jauh di sana Pak, dekat situ. Sekarang air sudah mendekati tempat evakuasi dan ditambah dengan hujan sekarang ya saya betul-betul khawatir Pak, apalagi di dalam sana ada saudara-saudara kita yang nggak mau keluar Pak. Kita terus membujuk, kita siapkan perahu karet untuk bisa dievakuasi dan mudah-mudahan hujan ini kita mohonkan pada Allah supaya berhenti Pak. Itu berapa kecamatan yang terdampak Padang Preman ini? Kurang lebih yang terdampak di Kabupaten Padang Preman pada umumnya seluruh kecamatan terdampak Pak. Kami punya 17 kecamatan, ada 103 nagari, dan sebagian besar kecamatan kita terdampak sama banjir Pak. Banjir ya Pak? Ya, yang paling parah itu memang ada sekitar 7 kecamatan ya Pak ya. Kecamatan Ulaan Tapaki, Kecamatan Nansabari, Kecamatan Batanganai, Kecamatan Lubu Alung, Kecamatan Limo, Sintua Tobogadang, Sungai Limo, Patanggasan. Ya, pada umumnya ya sebagian besar Kabupaten Padang Pariaman kecamatannya sudah terdampak banjir Pak. Hari ini saya katakan saya sudah menandatangani bahwa penetapan status tanggap darurat terhadap Kabupaten Padang Pariaman Pak. Kalau langkah yang sudah kita lakukan saat ini bagaimana Pak? Karena sudah 3 hari ya Pak. Ya, langkah-langkah yang kami lakukan ya pertama kami mengevakuasi warga masyarakat. Yang kedua kami membuat dapur umum ya, sudah 8 dapur umum yang kita lakukan. Terus yang ketiga kita mengevakuasi masyarakat kita ya supaya rumah-rumah yang terendam di kecamatan-kecamatan tertentu ya kita minta supaya berada di tempat evakuasi supaya kita ini dan yang lainnya kita siapkan dokter Pak, kita siapkan perawat di setiap tempat-tempat evakuasi kita dapat, dan seluruh OPD dan seluruh kecamatan dan seluruh wali nagari saya minta turun. Tidak ada yang di belakang meja, tidak ada apa, saya kontrol semuanya, dan alhamdulillah semuanya kami kompak Pak untuk menangani permasalahan ini. Di Ulakan Faktus berapa orang yang sangat parah Pak? Karena di Meranti juga cukup parah. Sebagian besar korongnya kena Pak, sebagian besar korongnya. 7 nagari, 8 dari 8 nagari semuanya kena dampak banjir Pak. Kena dampak banjir. Sejauh ini bagaimana koordinasi kita dengan Pemprov Pak? Karena kemarin BPBD juga merilis. Ya alhamdulillah Pak Wakil Gubernur Pak Fasko selagi dalam perjalanan menuju ke sini saya ucapkan terima kasih. Saya juga sudah kontak BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, melalui Bapak Rustian, dan mereka juga dan kawan-kawan dari BNPB juga bakal turun ya untuk menangani, untuk membicarakan masalah ini. Intinya Pak ya, dari penerapan ini saya sudah beberapa kali saya sampaikan kepada Pemprov ya, tolong bantu kami untuk normalisasi Batang Ulaan ini Pak. Ya, tempoh hari kami sudah
melakukan giat gotong royong akbar kurang lebih sekitar 1.000 orang untuk membebaskan muara itu, dan muara itu sudah mengalir airnya, tetapi perlu ada normalisasi, Pak. Dan saya kemarin sudah berkoordinasi langsung kepada sama Pak Kepala BWS 5, Pak Naryo. Pak Naryo juga akan menurunkan ya amfibi dan beberapa eskavator untuk membebaskan menormalisasi batang ulaan ini, Pak. Kalau batang ulaan ini tidak dibantu, Pak, untuk normalisasinya, setiap tahun bahkan 3 kali, 4 kali setahun pasti akan ada banjir. Pasti akan ada banjir. Di langganan ini Pak, kalau tidak di langganan. Dan alhamdulillah Pak, sejak saya jadi bupati sudah 8 bulan saya mimpin Kabupaten Padang Pariaman, baru kali ini, Pak. Ya karena apa? Muaranya sudah kita buka. Tetapi perlu normalisasi. Ya, desimen-desimennya perlu kita keluarkan, Pak. Karena akibat dari dulu ada tertutup muaranya, jadi terbanyak pasir-pasir yang mengendap ke bawah itu sangat banyak, Pak.